Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum minallah wa rahmatun min ladunhu wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang surah Al-Qadar. Saudara-saudara sekalian, bulan Ramadan tidak lama lagi kita akan segera memasukinya. Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Surah Lailatul Qadar adalah surah yang menjelaskan lebih rinci lagi, lebih detail lagi tentang Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Pada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan Allah menurunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, hudalin nas, yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya lil muslimin, bukan hanya untuk muslim. Kemudian Allah katakan wa bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah juga turunkan bayyinat. Apa itu bayyinat? Dijelaskan pada ayat lain, wa ataina Isa bin Maryam al bayyinat. Jadi Allah memberikan kepada Isa bayyinat. Jadi bayyinat adalah Injil. Wal Furqan, Allah juga turunkan di bulan Ramadan, itu Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Allah katakan di ayat lain, walaqad ataina Musa wa Harun Al-Furqan. Allah memberikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan. Jadi syahrul Ramadan adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, kemudian Injil dan Taurat. Pada surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala lebih menspesifikkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Jadi malam bulan Ramadan adalah 30 malam atau 29 malam. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Allah menggunakan kata anzalnahu, artinya Allah menurunkan Al-Quran. Allah tidak menggunakan kata anzalnahum. Allah tidak menurunkan semuanya pada Lailatul Qadar, tetapi anzalnahu yang menunjuk hanya pada Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Allah juga tidak mengatakan fi layalin, pada malam-malam, tetapi Allah menyebutkan fi lailatin, ada pada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Saudara-saudara sekalian, dari aspek bahasa kita tertarik untuk mentadaburi mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata anzalah bukan nazzala. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 114, Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa li akhirina. Jadi pada ayat ini Nabi Isa alaihissalam menggunakan kata anzalah. Ya Allah, anzil alaina, turunkan pada kami ma'idatan minas sama, hidangan dari langit, takunu lana aidan, agar menjadi satu hari raya, li awwalina wa akhirina, untuk orang-orang awal kami dan untuk orang-orang di belakang kami. Allah mengatakan disebut aidan ini tentang satu hari, satu kali turun dalam satu hari saja. Itu Allah menggunakan kata anzala. Karena itu inna anzalnahu fi lailatul qadar bermakna sungguh kami menurunkannya Al-Quran satu kali pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Jadi demikian detail ungkapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang Al-Quran, lebih spesifik pada Al-Quran dengan surah Lailatul Qadar. Baik saudara-saudara sekalian, wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
Allah mengatakan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tidak pernah tahu apa itu Lailatul Qadar. Kamu tidak pernah tahu sebelumnya apa itu Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran terdapat diksi wa ma adraka dan wa ma yudrika. Pada surah Al-Baqarah ayat 3, Allah menyebut wa ma yudrika, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi wa ma yudrika adalah tentang yang sesuatu yang mungkin ditahu dan mungkin tidak ditahu. Wa ma yudrika. Akan tetapi kata wa ma adraka ini bermakna kamu benar-benar belum pernah tahu sampai Allah memberitahu. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Di dalam Al-Quran, saudara-saudara sekalian, ada begitu banyak kata wa ma adraka, wa ma adraka mal hutama, wa ma adraka mal haqqa, wa ma adraka mal qari'ah. Itu semua adalah kalimat-kalimat yang tidak pernah ditahu sebelumnya sampai Allah menjelaskannya. Wa ma adraka ma lailatul qadar bermakna Lailatul Qadar tidak pernah disebut-sebutkan sebelumnya. Ini menegaskan bahwa kitab-kitab Bayyinat, Al-Furqan tidak diturunkan pada malam Lailatul Qadar karena belum ada sebelumnya istilah Lailatul Qadar. Saudara-saudara sekalian, jadi Lailatul Qadar adalah istilah yang datang bersamaan dengan Al-Quran. Lailatul Qadar adalah pengkhususan ya terhadap kitab Al-Quran yang menandakan wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Karim. Al-Quran benar-benar agung dan Al-Quran benar-benar mulia. Selanjutnya Allah menambahkan penjelasan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih bercahaya daripada 1000 bulan. Khairun, lebih bercahaya daripada 1000 bulan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata, apa itu kata syahr? Syahr itu artinya qamar. Allah katakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan hilal, maka berpuasalah. Allah yang masuk syahr adalah bulan. Allah Subhanahu wa taala menggunakannya, tidak menggunakan qamar, karena Allah menurunkan hakikat, memberikan maklumat tentang hakikat Lailatul Qadar yang itu tiada lain adalah cahaya. Jadi al-qamar asy-syamsu diya wal qamar nura. Matahari itu sinar, sementara bulan adalah cahaya. Matahari disebut dia karena memiliki sinar yang terik, yang ada sisi-sisi yang membuat sakit. Sementara kamar itu nur, dia tidak memiliki terik ya. Tetapi Allah tidak menggunakan kamar karena manusia hakikatnya tidak bisa melihat kenyataan, tidak bisa melihat fakta hakikat. Mata kita itu adalah buta terhadap hakikat. Kita tidak melihat bahwa Al-Quran itu adalah nur, Al-Quran adalah cahaya. Mata manusia tidak melihat itu. Nanti di akhirat baru bisa melihat. Yauma taral mu'minina nurhum yas'a baina aidihim. Hari itu baru bisa melihat orang mukmin, cahaya mereka menyelimuti mereka. Jadi Allah menggunakan syahr karena hakikatnya Lailatul Qadar itu adalah malam yang bercahaya lebih dari seumpama 1000 bulan yang ada di langit. Jadi cahaya malam itu sangat terang, akan tetapi mata manusia tidak melihatnya. Jadi Allah tidak menyebutkan qamar. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi ada dua hal yang dikandung dalam Lailatul Qadar, ada malaikat dan ada ruh. Baik, saudara-saudara sekalian, semua malam bagi orang yang istiqomah dalam hidupnya, bagi orang yang menyebut Allah sebagai Tuhannya, semua malam hakikatnya turun malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Allah Tuhan kami, Allah yang mendidik kami, Allah yang memelihara kami, kemudian dia istiqomah dalam hidupnya, sejatinya malaikat turun terus menerus. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun terus malaikat. Jadi ada 365 malam dalam setahun malaikat itu turun kepada orang-orang yang istiqomah. Akan tetapi di Lailatul Qadar Allah menjadikannya lebih spesifik, karena bukan hanya tatanazzalu alaikum malaika, tapi waruh. Allah menurunkan ruh fiha. Jadi ada malaikat dan ada ruh. Apa itu ruh? Yaitu Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu adalah ruh, sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Jadi Al-Quran adalah ruh yang turun pada malam Lailatul Qadar bersama turunnya para malaikat. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran dalam bentuk lisanul Arab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Apabila kalian meragukan apa yang kami turunkan kepada Muhammad, silahkan bikin seperti Al-Quran itu, walau hanya satu surah saja. Kenapa orang-orang Arab tidak bisa membuat satu surah? Karena Al-Quran adalah ruh. Al-Quran adalah ruh. Sebagus-bagusnya syair Arab, itu bukan ruh. Jadi ruh adalah sesuatu yang menghidupkan. Al-Quran adalah sesuatu yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kalian pada sesuatu yang menghidupkan kalian, yaitu Al-Quran. Apabila memanggil kalian pada Al-Quran, Al-Quran itu berkesesuaian dengan jiwa manusia, seluruh manusia, untuk menghidupkan jiwa itu. Jadi Al-Quran adalah ruh, dan Allah menurunkan ruh itu, Al-Quran itu, pada malam Lailatul Qadar. Baik, selanjutnya Allah sebutkan min kulli amr biizni rabbihim min kulli amr. Apa yang dimaksud dengan amr? Di dalam surah Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala membedakan amr dengan khalq. Allah katakan ala lahul khalqu wal amru. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi Allah semua makhluk milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah makhluk Allah, itu adalah ciptaan Allah, semua milik Allah. Dan Allah juga memiliki al-amr. Jadi Allah juga memiliki sesuatu yang bukan makhluk yang disebut dengan amr. Jadi ruh itu min amr. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi engkau Muhammad ditanya tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu min amr, bukan min khalqi. Bukan, ruh itu bukan bagian dari makhluk, bukan dari ciptaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keagungan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, malam yang tidak pernah ada disebutan Lailatul Qadar sebelumnya. Kemudian malam yang lebih bercahaya daripada 1000 bulan seandainya diletakkan bulan-bulan yang banyak di langit, dan turun malaikat dan mengandung ruh min amr, bukan ciptaan. Baik, kita sampai pada akhir ayat surah Al-Qadar. Allah katakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu ada salamun, ya, jadi ada ucapan salam dari malaikat. Untuk memahami ini, mari kita melihat pada ayat iz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkirun, Az-Zariyat ayat 25.
Ayat Az-Zariyat ayat 25 menceritakan bahwa malaikat sewaktu hendak membinasakan kaum Lut sempat singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Izdakhalu alaihi, ketika malaikat itu tiba di rumah Ibrahim alaihissalam, faqalu salama, malaikat berkata salama, ya. Malam Lailatul Qadar, malaikat tidak berkata salama, tapi malaikat berkata salamun. Jadi salamun ini adalah sapaan malaikat yang lebih besar daripada salama. Jadi qala salamun. Jadi ketika Nabi Ibrahim mendapatkan ucapan salama, Nabi Ibrahim menjawabnya salamun. Jadi jawaban salam itu, salam harus dijawab lebih baik daripada salamnya. Jadi salamun lebih baik daripada salaman. Nabi Ibrahim mendapatkan salaman, dijawab dengan salamun. Salamun lebih tinggi daripada salaman. Oleh karena itu, bila Nabi Ibrahim mendapatkan salaman, kita di malam Lailatul Qadar, para malaikat menyapa dengan salamun, lebih tinggi daripada sapaan salaman. Dan hiya hatta matla'il fajar, ucapan salamnya malaikat itu, salamun, itu bukan hanya sekali, tapi hiya hatta matla'il fajar, ucapan itu terus menerus, salamun salamun salamun, sampai terbitnya fajar. Jadi demikianlah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keagungan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an lebih diagungkan daripada kitab-kitab yang lain karena dikhususkan di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun, sungguh Al-Quran itu di ummul kitab, di sisi kami, la'aliyun, sungguh lebih tinggi daripada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Karenanya dipilihkan momentum untuk menurunkannya adalah pada Lailatul Qadar. Lailah, malam, satu malam yang penuh dengan salamun, ucapan salam yang paling tinggi dari para malaikat. Saudara-saudara sekalian, seperti inilah kandungan Quran surah Al-Qadar yang menggambarkan keagungan dan spesialisasi Al-Quran, spesifikasi Al-Quran yang begitu agung, yang diturunkan di bulan Ramadan, bulan turunnya 3 kitab yang dari kitab-kitab langit. Semua ini Allah berikan petunjuk, Allah berikan, Allah ungkapkan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, dan agar manusia bisa merasakan kasih sayang itu. Wasbagha ni'amahu zahiratan wa batinah, Allah benar-benar meluahkan nikmatnya, baik itu lahir maupun batin, dan semua itu terungkap di dalam surah Al-Qadar. Saudara-saudara sekalian, setiap hari jiwa kita membutuhkan tokoh, dan setiap hari ada tokoh yang ditunjukkan Al-Quran agar kita serap, yaitu tokoh pada sholat. Dan setiap tahun ada tokoh tahunan yang dibutuhkan oleh jiwa, yaitu tokoh Lailatul Qadar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ayat ini, surah ini, kalau tidak memiliki tokoh. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Rabb, janganlah memberikan kami sesuatu yang tidak memiliki tokoh. Jadi surah ini adalah surah tentang tokoh yang ada pada Lailatul Qadar, yang dibutuhkan oleh jiwa untuk diserap satu kali dalam satu tahun yang ada di bulan Ramadan. Jadi ayat ini, surah ini adalah petunjuk tentang adanya tokoh di bulan Ramadan, tokoh Al-Quran, agar itu bisa diserap memenuhi jiwa sampai jiwa kita di akhir nanti menjadi jiwa yang mutmainnah,
dan dipanggil oleh malaikat dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kita janganlah menjadi seperti ucapan pasukan Tolut, la taqata lanal yaum li Jaluta wa junudi. Jadi jangan menjadi orang yang kekurangan tokoh. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tokoh yang begitu banyak di Ramadan, kemudian di Al-Qur'an, kemudian di Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar adalah malam yang tidak pernah sebelumnya disebut-sebut. Kemudian ada tokoh malaikat, ada ruh, dan ada ucapan salam yang tiada henti sampai terbit fajar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum minallahi wa rahmatullahi wa barakatuh.